Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ali Arfan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Informatika, MK Sistem Basis Data kelas B dengan NIM 33372100033. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UTS Basis Data, yaitu dengan soal seperti berikut. Yang pertama, buatlah database dengan nama data karyawan PT X, yaitu X adalah nama singkat Anda. Berarti PT Nur Ali Arfan menjadi PT NAA. Kemudian buat tabel 1 dengan kolom create new table on database data karyawan PT X. Kemudian masukkan jumlah fields-nya dengan isi nama field serta pilih tipe, kemudian ganti isi lengthnya. Setelah itu tentukan pula primary field yang Anda butuhkan. Lalu buatlah table 2 dengan cara yang sama. Nama table 1 dan table 2 serta field dan kontennya terserah Anda. Yang penting ada irisan yang bisa direlasikan di antara keduanya. Baik. Selanjutnya mari kita buka localhost phpMyAdmin-nya. Setelah kita buka localhost phpMyAdmin-nya, kita klik new untuk membuat database baru. Pertama kita akan buat terlebih dahulu database-nya sesuai instruksi, yaitu data karyawan PT NAA. Kemudian kita create. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu entitasnya, yaitu pada tabel 1 saya akan membuat tabel karyawan. Kemudian kita klik go. Selanjutnya kita isi atributnya, yaitu ID karyawan PT NAA. Selanjutnya kita isi lengthnya, yaitu sebesar 10. Selanjutnya kita buat primary key-nya, kemudian kita klik auto increment. Selanjutnya saya akan memasukkan atribut yang kedua, yaitu nip underscore karyawan PT NAA sebesar lengthnya values-nya itu 10. Selanjutnya kita buat lagi nama karyawan PT NAA dengan tipe data varchar sebesar 50 panjangnya. Selanjutnya jenis kelamin karyawan dengan tipe data enum. Saya akan menggunakan tipe data enum agar dapat langsung memilih ketika insert database di tombol insert. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan values-nya. Kemudian kita klik go. Selanjutnya kita tambahkan lagi atributnya, yaitu alamat dan juga nomor HP. Alamat karyawan dengan tipe data varchar sepanjang values-nya itu 255 karena lumayan panjang untuk alamat. Selanjutnya yang terakhir kita masukkan nomor HP. Nah, HP panjangnya 20. Kemudian jika sudah kita klik go untuk tabel pertama, kita klik save untuk menyimpan. Nah, sudah tersimpan data karyawannya. Kemudian untuk tabel kedua saya akan memasukkan yaitu kegiatan ataupun daftar pekerjaan untuk masing-masing karyawan, yaitu tabel 2 ID pekerjaan PT NAA, kemudian nama pekerjaan PT NAA. Selanjutnya
jabatan yang akan diampu oleh masing-masing karyawan pasti berbeda. Kemudian salary ataupun gaji dari PT NAA per pekerjaan. Selanjutnya kita buat dulu primary key-nya untuk tabel 2, yaitu di ID pekerjaan PT NAA, kemudian nama pekerjaannya, kemudian jabatan daripada karyawan yang akan mengerjakan kerjaan tersebut, kemudian gaji yang akan nanti diterima oleh karyawan. Oke, kemudian kita isi tipe datanya. Untuk nama pekerjaan, values-nya kita taruh di 255, ID di 10, kemudian jabatan karyawan yang diampu itu 30. Kemudian untuk salary kita juga pakai varchar sebesar 20 saja. Mungkin bisa di 25. Oke. Ini kita create table 2-nya dengan klik save. Oke. Baik, karena table 1 dan table 2 sudah terbuat, maka selanjutnya kita akan mengisi konten dari table-table tersebut. Yang pertama, saya akan mengisi konten table pekerjaan. Kita buka dulu, kemudian kita ke tab insert. Sebelum itu saya akan merevisi terlebih dahulu. Sebenarnya saya ada salah dalam membuat varchar. Yang pertama, kita ganti dulu tipe data jabatan ini ke varchar. Karena nanti isinya adalah nama-nama jabatan dari setiap pekerjaan yang akan bisa diambil oleh karyawan tersebut. Kemudian kita klik ke tab insert. Selanjutnya kita klik nama pekerjaan yang misalkan project aplikasi, project pembuatan aplikasi absensi Untirtas misalkan. Kemudian kita masukkan jabatannya, jabatan karyawan yang akan diampu di project ini, yang dibutuhkan di project ini adalah misalkan web developer. Oke, front end web developer dengan gaji 15 juta. 3. Oke, kemudian kita klik go, cek apakah sudah masuk. Kontennya sudah masuk, yaitu project pembuatan aplikasi absensi data. Ini kita coba tambahkan lagi. Yang kedua misalkan project pembuatan infrastruktur jalan tol Cilegon Lampung misalkan, jembatannya ya kan misalkan. Terus kita klik jabatannya di sini. Misalkan jabatan yang dibutuhkan itu misalkan konsultan deh, butuh konsultan untuk pembuatan jembatan tersebut 50 juta gajinya, salary-nya. Oke, kita klik go untuk menyimpan konten tersebut. Ketika sudah, kita coba cek di table pekerjaan, itu sudah ada nama dan pekerjaan. Yang pertama project pembuatan aplikasi, dan yang kedua project pembuatan infrastruktur jalan tol Cilegon misalnya. Kita klik di konten karyawan, ini kita insert kontennya. Yang pertama kita masukkan dulu NIP-nya, misalkan NIP saya sendiri 33720033 dengan nama saya, kemudian jenis kelamin laki-laki, alamatnya di lingkungan Jombang Kali Timur 3, Kota Cilegon. Kemudian nomor HP-nya. Habis itu kita masukkan ID pekerjaan yang ada di
tabel 2 yang itu saya akan mengambil ID yang pertama, itu ada project pembuatan aplikasi absensi, kemudian kita klik saja, kita klik go, kan nanti kontennya akan langsung ketarik di sini. Itu ada ID karyawan PTNA, NIP karyawan, kemudian nama karyawan itu Nur Ervan, jenis kelamin laki-laki, alamat, dan yang terakhir ada ID-nya yaitu ID pekerjaan 1, yaitu project pembuatan aplikasi absensi Untirta. Dan kita coba create lagi. Misalkan yang kedua NIP karyawannya 4, kemudian namanya adalah siapa ya, Aisyah misalkan, nggak tahu lah siapa ini. Dan jenis kelamin perempuan, alamatnya di Serang, panjang-panjang. Habis itu kita masukkan lagi nomor HP-nya, random saja. Dia ada di proyek pembuatan infrastruktur misalkan. Karena di perusahaan yang akan saya buat ini mengambil banyak pekerjaan dari beberapa pekerjaan yang ada di Cilegon misalkan. Setelah kita buat kontennya, coba kita cek data karyawan yang bisa mengambil pekerjaan tersebut. Kemudian di sini sudah tampil data yang kedua. Habis itu kita klik misalkan ID pekerjaan PTNA si Aisyah. Nah, kita bisa langsung klik karena ada relasi di antara kedua tabel tersebut. Itu di pekerjaan, itu pekerjaan 2 proyek pembuatan infrastruktur jalan tol Cilegon misalkan. Karena nomor 1 sudah kita buat tabelnya dan juga kontennya, maka soal nomor 1 sudah terjawab. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 di video berikutnya. Terima kasih.